Oke, di sini kami akan sedikit mempresentasikan musik box aluminium. Nah, di sini ada desain atau gambar dari musik box aluminium yang telah kami buat. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak di slide yang berikutnya ya. Oke, di sini ada review musik box. Nah, sebelumnya saya akan mendefinisikan apa itu musik box. Musik box adalah sebuah kotak atau peralatan untuk membuat mekanisasi musik yang biasanya terbuat dari logam atau plat yang mempunyai beberapa tombol pengaturan di sisinya dan biasanya berbentuk bulat atau kotak. Nah, di sini kami berinisiatif membuat inovasi produk dengan mengganti bahan material yang sebelumnya menggunakan plastik polikarbonat menjadi berbahan aluminium. Nah, tujuan dari digantinya bahan material produk musik box ini yaitu agar ketahanan produk lebih kuat dibandingkan dengan bahan produk yang sebelumnya digunakan, yaitu plastik polikarbonat. Dan untuk dimensi ukuran produk kami adalah dengan panjang 120 mm dikali lebar 60 mm. Nah, di sini kelebihan produknya yaitu yang pasti ketahanan produk lebih kuat dibandingkan dengan produk yang sebelumnya yang mana kita ketahui dibuat dengan plastik polikarbonat. Nah, untuk kekurangan produk ini yaitu di sisi lain dengan ketahanan produk yang dimiliki, produk ini memiliki kelemahan, yaitu mudah panas dikarenakan bahan yang digunakan adalah aluminium. Yang mana kita ketahui aluminium adalah penghantar panas. Sarannya, untuk desain disarankan ke depannya lebih inovatif lagi dengan mementingkan antara kegunaan dan kebutuhan daripada konsumen itu sendiri. Baik, akan kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Di sini ada Gantt chart. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Gantt chart. Gantt chart adalah jenis grafik batang atau bar chart yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Orang atau departemen yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dalam proyek juga harus dituliskan dalam Gantt chart. Nah, ini adalah Gantt chart dari musik box yang telah kami buat. Nah, untuk jadwal proyek yang kami buat di sini, yang pertama ada studi literatur, judul, rancangan percobaan, bab 1, bab 2, bab 3, merancang produk, menggambar produk, simulasi produk, menentukan bahan produk, membuat produk, uji coba produk, analisa hasil, bab 4 dan bab 5. Yang mana dimulai dari tanggal 1 bulan 10 2020 hingga akhir tanggal 2 bulan 1 2021 dengan durasi waktu kurang lebih 120 hari atau selama 4 bulan. Nah, ini adalah gambar dari diagram Gantt chart musik box kami. Di sini ada jadwal dari proyek pembuatan musik box kami dan ini adalah diagram batang yang menunjukkan durasi lamanya waktu pembuatan dari musik box ini. Oke, kita lanjut ke KFD. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu KFD. KFD atau Quality Function Deployment atau juga dikenal sebagai Voice of the Customer, suara konsumen, adalah metode perencanaan yang digunakan untuk memperbaiki proses produksi melalui pengumpulan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, ini adalah KFD Music Box Aluminium. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu indikator correlation, relationship, dan competitor. Nah, untuk indikator correlation sendiri di sini ada
kata sangat berhubungan yang ditandai dengan simbol segitiga berwarna merah, berhubungan dengan simbol bintang berwarna hijau, dan tidak berhubungan dengan tidak memiliki simbol ya. Dan untuk di indikator relationship di sini ada strong atau dapat diartikan dengan kuat dengan nilai 8 dan disimbolkan dengan circle berwarna merah hitam. Di sini lalu ada moderate atau dapat diartikan dengan medium dengan nilai 4 dan disimbolkan dengan circle berwarna coklat. Selanjutnya weak atau kelemahan dengan nilai 2 dan disimbolkan dengan segitiga berwarna biru. Selanjutnya indikator kompetitor. Nah, kompetitor di sini ada kata tinggi dengan nilai 5, sedang dengan nilai 3 dan ringan dengan nilai 2. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu customer requirement atau dan functional requirement. Nah, customer requirement merupakan keinginan atau kebutuhan dari konsumen kita. Nah, di sini ada tahan banting, tidak memakan tempat, tampilan menarik, ekonomis, portable, dan simple operational, yang mana masing-masingnya memiliki nilai 2, 3, 5, 6, 4, dan 8. Selanjutnya di sini ada functional requirement. Functional requirement merupakan sesuatu yang ada di produk kita. Di sini ada seperti kelemahan bahan, desain minimalis, bahan material berkualitas, keawetan produk, harga yang murah, dan dimensi alat. Nah, dan di antara functional requirement dan customer requirement ini memiliki hubungan atau relationship. Jadi kita ambil contoh, misalnya di sini ada kata di customer requirement tahan banting dan kata ketahanan bahan di functional requirement. Di sini ada kolom yang menunjukkan antara hubungan antara tahan banting dan ketahanan bahan. Di sini dalam kolom tersebut disimbolkan dengan simbol berwarna merah circle ya, yang artinya menandakan bahwa hubungan antara tahan banting dan kelelahan bahan itu sangat kuat. Karena di indikator relationship di sini menunjukkan bahwasanya simbol berwarna merah dengan nilai 8 yang arti cukup kuat. Kita ambil contoh yang berikutnya seperti tahan banting dan desain minimalis. Di sini kolomnya kosong, berarti antara tahan banting dan desain minimalis ini tidak memiliki hubungan. Dan kita ambil contoh yang ketiga, di sini ada tahan banting dan bahan material berkualitas. Di sini memiliki hubungan, namun hanya medium, ditandakan di sini dengan simbol berwarna coklat yang menunjukkan nilainya 4. Antara hubungan tahan banting dan bahan material berkualitas ini memiliki hubungan yang cukup medium. Begitupun seterusnya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan itu absolute important. Nah, absolute important adalah indikator atau nilai yang ada pada functional requirement dan customer requirement. Cara menghitungnya yaitu di sini ada kolom dari hubungan antara customer requirement dan functional requirement. Nah, di sini ada hubungan dan yang cukup kuat, memiliki nilai 8. Nah, nilai 8 itu dikalikan dengan skor important yang ada di sini. Nilai 2 dari tahan banting. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya di kolom berikutnya juga
mengikuti jumlah yang telah ditetapkan. Seperti misalnya di atas ini, kita ambil contoh yang kedua. Di sini ada kolom dengan simbol berwarna coklat yang artinya nilai 4 dikalikan 6. Lalu dari semua kolom ini lalu dijumlahkan, maka didapatlah hasil 40. Ini adalah hasil satu kolom dari atas sampai bawah sini. Begitupun seterusnya, dari atas sampai bawah sini dapatkan nilai 96, dari atas sampai bawah dapatkan 36, dari penjumlahan atas sampai bawah didapatkan 104, dan selanjutnya didapatkan 48 dan 66. Begitupun seterusnya ya. Oke. Selanjutnya di sini ada kompetitor. Kompetitor ini merupakan saingan dari produk kita. Nah, antara lain di sini cara membacanya untuk kolom tersebut ini ada nilai yang berhubungan dengan customer atau konsumen. Nah, untuk nilai tahan banting di sini di kompetitor terdapat nilai 3 atau sedang ya. Tidak memakan tempat, sedang ditunjukkan di sini. Tampil yang menarik, ringan, ekonomis, tinggi dengan nilai 5, portable 3, simple operational 5, dengan total hasil 21. Jadi di sini bisa kita lihat nilai dari produk kita jauh lebih besar dibandingkan dengan kompetitor. Kita lihat di sini cukup besar ya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang correlation. Di sini kolom. Correlation ini merupakan hubungan satu sama lain antara functional requirement. Functional ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh, di sini ada kelemahan bahan dengan desain minimalis. Nah, di sini di kolomnya tidak memiliki hubungan dan ditunjukkan dengan tidak adanya simbol di kolom tersebut. Selanjutnya, kelemahan bahan dan bahan material berkualitas. Di sini hubungan antara mereka memiliki hubungan ditandakan dengan adanya simbol di kolom tersebut. Nah, di sini berarti sangat berhubungan ditandakan dengan berwarna merah. Begitupun seterusnya sampai di dimensi alat dengan ketahanan bahan. Selanjutnya begitu hubungan antara yang lainnya. Ini dengan ini dengan ini dengan yang ini dengan yang ini dengan yang ini, dengan begitu seterusnya, dapatlah hasil-hasil yang didapatkan untuk mengisi kolom di sini. Oke. Itulah hasil dari QFD kami, sehingga dapat kita simpulkan bahwa produk kami mampu bersaing, bahkan lebih unggul dari kompetitor ya atau pesaing dari produk kami. Sekian, selanjutnya akan kami bahas di slide yang berikutnya. Nah, di sini ada desain dan komponen dari music box. Di sini ada bahan yang lama dengan berbahan plastik polikarbonat. Nah, untuk dimensinya sendiri di sini yaitu 60 mm dikali 100 mm. Sedangkan di sini ada bahan yang baru juga menggunakan aluminium. Tidak tampak begitu perbedaannya karena di sini kami hanya mengganti bahan material produk dari plastik polikarbonat menjadi aluminium. Tidak ada perubahan spesifik ataupun ukuran. Ukuran di sini juga tidak ada perbandingan yang cukup jauh karena hanya di sini mungkin karena
tebal dari aluminium dan plastik ini lebih mempengaruhi. Jadi hanya berbanding kurang lebih sekitar 20 mm. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah desain dan pengujian yang telah kami lakukan di software Autodesk Inventor. Jadi ini adalah pengujian dari musik box berbahan aluminium, bisa kita lihat di sini. Ini adalah gambar musik boxnya, dan bisa kita lihat di sini tekanan maksimalnya terjadi di daerah sini dengan tekanan maksimal 31,8 megapascal, sedangkan tegangan minimalnya terjadi di sini sebesar 0,11 megapascal. Dan ini adalah gambar bahannya. Kita lihat di sini. Ini adalah gambar keseluruhannya. Dan ini adalah produk bahan yang lama. Dan ini adalah gambar dari musik box kami dengan bahan lamanya terbuat dari plastik karbonat. Bisa kita lihat di sini, tekanan maksimal terjadi di sini dengan tekanan maksimal sebesar 665,3 megapascal dan tekanan minimalnya berada di sini dengan tekanan 1,3 megapascal. Dan ini adalah gambar alat musik box berbahan plastik karbonat. Dan terjadi perbedaan di sini dengan bahan yang barunya, yaitu aluminium. Dan di bahan plastik karbonat ini dia mengalami kerusakan terjadi cukup besar ya, dengan 665,3, berbeda dengan bahan aluminium tadi, kerusakannya lebih kecil dibandingkan berbahan plastik karbonat. Nah, selanjutnya di sini ada biaya produk. Nah, di sini ada harga material produk baru dan harga material produk yang lama. Nah, untuk harga material produk yang baru sendiri di sini ada aluminium dengan harga 18.000 per inci. Nah, untuk yang lama di sini ada plastik polikarbonat dengan harga 15.000 per inci. Dengan total harga pembuatan di sini terdapat Rp120.000, dan sedangkan total harga pembuatan yang lama hanya dengan Rp100.000. Namun walaupun perbedaannya cukup lumayan, di sini mendapatkan include yang lebih besar dibandingkan dengan plastik polikarbonat di sini karena menawarkan ketahanan produk yang lebih kuat dibandingkan dengan plastik polikarbonat. Nah, untuk harga jualnya sendiri di sini kita patok dengan harga kisaran Rp150.000. Jadi di sini kita tidak mengambil untung yang cukup besar, namun sudah cukup untuk menutup dari total harga pembuatan produk baru dengan bahan aluminium tersebut. Oke. Terima kasih. Sekian.